Oke, baik. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil analisis biostratigrafi yang berada di Sungai Cipamingkis Dahyu, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk kelompok, kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Renal Kisan Adesiwi dengan anggota kelompok lain atau Bagawan Yasid Sidan dan Karmel Yosua Esra Sibuber. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Pramudia Rinega Datu Perdana. Pada pembahasan ini kami akan membahas beberapa topik, itu ada latar belakang, tujuan penelitian, lokasi penelitian, fisiografi dan geomorfologi regional, stratigrafi regional, kolom stratigrafi, tabel dan tabel distribusi fora, serta interpretasi umur dan lingkungan pengendapan, sejarah pengendapan, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Biostratigrafi merupakan cabang ilmu stratigrafi yang memanfaatkan fosil indeks untuk menentukan umur relatif dan korelasi antar satuan batuan. Foraminifera planktonik dan bentonik menjadi mikrofosil utama yang digunakan karena mampu merekam perubahan lingkungan laut dan evolusi cekungan sedimentasi. Di daerah Sungai Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperlihatkan singkapan batuan sedimen neogen dengan kualitas eksposur yang baik tersusun oleh perselingan batu pasir, batu lanau, napal, dan batu gamping yang kaya akan kandungan foraminifera. Berdasarkan penelitian dari Edwin, batuan di daerah ini termasuk ke dalam formasi Cibulakan yang diendapkan pada sistem pengendapan karbonat silisik klastik campuran atau mix karbonat silisik klastik depositional system. Oleh karena itu, analisis biostratigrafi pada daerah penelitian penting dilakukan untuk menentukan umur relatif batuan, menginterpretasikan paleobatumetrinya, serta merekonstruksi sejarah pengendapan yang terjadi selama evolusi cekungan Jawa Barat. Nah, pada gambar 1 penampang stratigrafi formasi Cibulakan. Jadi, formasi Cibulakan ini dikendalikan oleh proses tektonik pasca retakan atau post-rift berupa penurunan dasar cekungan yang stabil yang berjalan bersama dengan fase transgresi atau sea level rise atau kenaikan muka air laut secara bertahap. Nah, kombinasi kedua proses ini menciptakan ruang tampung sedimen yang luas sehingga lingkungan berubah dari transisi menjadi laut dangkal. Lanjut. Tujuan penelitian dari yang kita sudah lakukan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi foraminifera planktonik, foraminifera bentonik, dan foraminifera bentik besar yang ditemukan pada sampel batuan Sungai Cipamingkis. Lalu yang kedua, menentukan umur relatif batuan berdasarkan distribusi stratigrafi dan kisaran umur spesies foraminifera yang teridentifikasi. Lalu yang ketiga, menentukan paleobatimetri lingkungan pengendapan berdasarkan asosiasi foraminifera. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama ini foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik. Oke, lanjut. Nah, masuk ke lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini berada di sepanjang jalur Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, secara geografis terletak di kawasan Bogor Timur, koridor Jonggol sampai Sukamakmur, yang memotong jalur singkapan batuan sedimen. Nah, pada peta lintasan, kotak merah kecil ini merupakan daerah fokus studi kerja kami yang berada di Sungai Cipamingkis. Lanjut. Selanjutnya, fisiografi dan geomorfologi regional. Secara fisiografi, daerah penelitian termasuk ke dalam zona Bogor, yang merupakan jalur lipatan dan sesar naik
yang terbentuk akibat tektonik kompresi subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia sejak Neogen. Zona ini tersusun oleh rangkaian antiklin dan sinklin berarah barat timur yang berkembang sejak Miocene akhir hingga Pleistosen, menyebabkan batuan sedimen laut tersingkap di permukaan. Secara geomorfologi, daerah Sungai Cimamingkis didominasi perbukitan struktural belereng sedang hingga curam dengan pola aliran dendritik hingga subdendritik sebagai hasil interaksi pangkatan tektonik, pelapukan, dan erosi fluvial. Pada slide ini terdapat gambar peta fisiografi di mana rest area berada pada Central Depression Ridge Zone. Lanjut. Selanjutnya, stratigrafi regional. Para cekungan Jawa Barat Utara berkembang sebagai cekungan belakang busur atau disebut backward basin, yang merupakan akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia sejak Paleogen. Pengisian cekungan ini diawali oleh endapan vulkanik, di mana terjadi deformasi batu rajang. Kemudian terjadi proses transgresi laut pada awal Neogen menghasilkan pengendapan formasi Cibulakan. Sehingga formasi Cibulakan ini berumur Miosen awal sampai Miosen akhir, Miosen tengah, yang tersusun oleh perselingan batu lempung, batu lanau, napal, batu pasir, dan batu gamping yang kaya akan foraminifera. Formasi ini menunjukkan perubahan fasies dari lingkungan paralik sampai neritik, dangkal di bagian bawah menuju laut terbuka di bagian tengah. Lalu, kembali ke perselingan batu pasir napal di bagian atas, singkapan Sungai Cimamingkis ini dikorelasikan dengan formasi Cibalukan pada sistem pengendapan mix karbonat silisi klastik mempresentasikan lingkungan surface hingga karbonat sol. Batuan ini tersingkap akibat pengangkatan regional pada Pleistosen yang berkaitan dengan fase kompresi sonar Bogor. Sehingga pada gambar ini kita bisa lihat pada formasi Cibulakan dia terjadi transgresi di mana litologi yang diendapkan ini dominan adalah batu lanau dan batu lempung yang kita bisa disebut ini masuk pada fasies neritik sampai litoral. Nah, kita masuk ke kolom pengukuran penampang stratigrafi yang sudah kita lakukan pada field trip mikropaleontologi. Nah, pada daerah Batam didapatkan batu lanau. Nah, batu lanau ini bereaksi dengan HCl. Lalu dia mengkasar ke atas, ditemukannya batu pasir. Nah, batu pasirnya ini dia ada bioturbasi sama bereaksi dengan HCl. Lalu di atasnya lagi kita temukan batu lanau yang bereaksi dengan HCl. Di atas batu lanau kita menemukan blank zone karena itu tergenang oleh air. Di atasnya blank zone kita menemukan perlapisan batu lanau dan batu gamping. Nah, warnanya itu abu-abu. Terus batu gampingnya itu terdapat banyak foraminifera besar dan bioturbasi. Lalu di atasnya itu kita menemukan batu lanau lagi yang bereaksi dengan HCl. Nah, di atasnya batu lanau kita menemukan batu gamping yang warnanya coklat nih, beda dari sebelumnya. Nah, terus batu gamping warna coklat ini ada bioturbasi sama material fosil foram besar gitu. Terus dia bereaksi dengan HCl. Lanjut. Selanjutnya, tabel distribusi foraminifera.
Pada tabel distribusi foraminifera planktonik, berdasarkan asosiasi foraminifera planktonik berupa Globigerina phaleonensis dan Globigerina buloides diorbini yang menunjukkan memiliki kisaran umur dominan pada zona N16 sampai N17 atau Miocene akhir. Lalu pada tabel distribusi foraminifera bentonik, pada sampel BW2A dan BW1A yang menunjukkan zona Bathymethi dominan pada batial. Pada distribusi foraminifera ini, pada tabel distribusi foraminifera bentonik, kita menginterpretasikan terjadi beberapa perubahan lingkungan pengendapan, yang dimana pada bagian bawah dia berada di batial dan pada bagian pertengahan dimuncul pada neritik, sehingga kita sebut dia mengalami pendangkalan. Lalu dia kembali menjadi pendalaman di batial dan kembali pendangkalan dan kembali pendalaman lagi sehingga sudah masuk di lingkungan pengendapan batial. Lalu pada tabel distribusi umur foraminifera besar, berdasarkan asosiasi foraminifera bentonik besar berupa sampel BW2B dan BW1B yang menunjukkan kisaran umur dominan pada N4 hingga N15 atau Miosen awal hingga Miosen tengah. Lalu untuk zona Bathymethi dominan berada pada neritik. Pada sampel foram besar ini kita menginterpretasikan terjadi pengulangan dua kali di mana ada pendalaman dan penangkalan yang lumayan sedikit terjadinya proses penangkalan dan pendalaman. Lalu kita masuk pada interpretasi umur. Umur batuan pada sampel BW2B yang ditentukan berdasarkan analisis biostratigrafi foraminifera planktonik. Zona umur diperoleh dari kisaran tumpang tindih atau disebut overlapping range antara Globigerina dan Globigerina falconensis dan Globigerina buloides yang menunjukkan batuan berada pada zona N16 sampai N17 yang pada berumur Miocene akhir. Penentuan lingkungan pengendapan purba dilakukan berdasarkan asosiasi foraminifera bentonik pada sampel BW1A. Kehadiran dan dominasi spesies laut dalam, terutama kelompok Bathysiphon, serta didukung oleh Heterolepha, Natalides, Haplophragmoides, dan Euglundina menunjukkan kondisi lingkungan yang khas zona batial. Oleh karena itu, lingkungan pengendapan diinterpretasikan sebagai lereng laut hingga laut dalam atau marine slope sampai deep marine. Kita bisa lihat dari gambar ini terjadi dinamika pengendapan dan shallowing upload sequence, di mana pada bagian tua pada sampel B1A yang diinterpretasikan sebagai laut dalam batial yang di mana pada ini dihadapkan batu lanau dan didominasi oleh fosil Bathysiphon. Selanjutnya terjadi pendangkalan terjadi fase transisi pada sampel BW1B yang dimana terjadi pendangkalan bertahap yang dimaksud pada offshore transition sehingga pasokan sedimen kasar sudah mulai masuk banyak dan sirkulasi laut mulai stabil. Dan pada tahap akhir di kode sampel BW2A sudah masuk pada pengendapan laut dangkal atau lower surface, di mana endapan batu gamping tebal, grindstone, kayak bioturbasi dan bentik besar, di mana kita interpretasikan sebagai puncak sistem karbonat silisik lastik. Untuk sejarah pengendapan, lokasi penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap atau 3 fase. Pada fase awal,
Laut dalam diawali dengan pengendapan batu lana abu-abu di lingkungan batial dicirikan oleh dominasi foraminifera bentorik di laut dalam, itu berupa batisipun, Eulundina, dan Haplophragmoides, di mana pada fase awal ini ketenangan di lereng bawah laut, di mana zona ini pada masuk zona batial, di mana kondisi laut dalam arus tenang dan cahaya yang sedikit atau minim. Dibuktikan dengan kolom stratigrafi yang kita buat itu pada sampel BW1A, diendapkan itu batu lanau yang berwarna abu-abu serta si baik, menunjukkan proses pengendapan suspensi yang tenang dengan diindikasi oleh beberapa fosil yang tadi. Selanjutnya masuk pada fase transisi atau pendangkalan, di mana pada masuk pada sampel BW1B yang masuknya sedimen-sedimen klasik lebih berkasar menandai transisi menuju lower surface, mana perlapisan batu lanau, batu gamping dengan bioturbasi yang tinggi dan melimpahnya foraminifera besar mencerminkan perairan yang lebih jernih dan terang. Endapan batu lanau mencatat fluktuasi lokal kembali di zona offshore, di mana pada fase kedua ini transisi, di mana dibuktikan dengan kolom stat yang kita buat terjadi pengulangan antara batu lempung dan batu gamping. Kita masuk pada fase yang terakhir, itu fase akhir, di mana karbonat dangkal, di mana diawali batu lanau offshore yang lalu ditutup oleh batu gamping, grindstone coklat kemerahan yang di lingkungan lower surface. Kehadiran Globigerina falconensis dan Globigerina bulloides mengkonfirmasikan umur Miosen akhir. Berlimpahnya foraminifera besar menandakan puncak sistem mix carbonate siliciklastik di formasi Cibulakan sebelum pengangkatan regional, di mana pada fase 3 ini atau fase akhir itu fase termuda, di mana puncak produk karbonat diakhiri dengan satuan batu gamping yang sangat tebal yang sudah berwarna coklat kemerahan, di mana sudah mulai teroksidasi. Nah, kita masuk ke sintesis sequence pendangkalannya. Nah, berdasarkan hasil biostratigrafi dan paleobatimetri di lintasan Sungai Cipamingkis, suksesi batuan di daerah penelitian disimpulkan berumur Miosen akhir yang berada pada rentang zona biostratigrafi N16 hingga N17 berdasarkan daerah tumpang tindih atau overlapping range dari kemunculan taxa planktonik Globigerina bulloides di Orbigny dan Globigerina falconensis. Nah, sejarah sedimentasi pada lintasan ini merekam proses pendangkalan ke atas atau slowing upward yang dinamis dalam sistem pengendapan karbonat siliciklastik campuran khas formasi Cibulakan, di mana fase awal diendapkan pada lingkungan laut dalam di zona batial yang dicirikan oleh dominasi mutlak kelimpahan fosil bentonik kelompok Batisipon, sebelum akhirnya mengalami pendangkalan bertahap menuju zona lower surface pada bagian atas kolom stratigrafi yang ditandai oleh melimpahnya foraminifera besar dan struktur biostratigrafi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan laporan ini. Mungkin sekian dari penjelasan laporan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.